Selanjutnya kalau ngomongin soal variasi, ini akan jadi pembahasan yang lebih menarik nih. Ada beragam aktivitas yang bisa kamu dan pasangan coba untuk melakukan foreplay. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Kamu pernah nggak dengar katanya kalau foreplay itu dilakukan dengan variasi dan durasi yang pas? Kegiatan ini sendiri udah bisa bikin kamu dan pasangan puas loh. Apalagi kalau akhir-akhir ini kamu dan pasangan mulai merasa bosan atau jenuh dengan kebiasaan hubungan seks yang itu-itu aja. Well, kalau kamu berada di situasi ini, boleh banget dengerin penjelasan saya kali ini tentang foreplay yang bisa bikin kamu dan pasangan jadi makin puas. So, jangan skip video ini dan dengerin penjelasan saya sampai selesai. Oke, pertama-tama kamu harus tahu dulu nih, sebenarnya foreplay itu apa sih? Dan kenapa ini jadi penting buat diketahui dan dipelajari? So, gini. Foreplay adalah aktivitas yang dilakukan sebelum penetrasi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan gairah seksual kamu dan juga pasangan. Nah, aktivitas ini punya banyak manfaat. Pertama, dengan gairah seksual yang meningkat, tentunya kamu dan juga pasangan akan lebih puas. Terus kedekatan emosi kalian juga bisa lebih terjalin, stres bisa lebih mereda, penetrasi terasa lebih nyaman, dan orgasme pada perempuan juga lebih mudah tercapai. Nggak cuma itu, penelitian bahkan menyebutkan bahwa dengan melakukan foreplay, produksi cairan atau lendir vagina bisa meningkat. Fungsi cairan ini bisa menjadi pelumas alami sekaligus sarana untuk membantu sperma berenang menuju sel telur. Gimana? Udah mulai tercerahkan belum dengan manfaat aktivitas seksual yang satu ini? Nah, kalau udah dapat gambarannya, kita lanjut ke jenis dan durasi foreplay ya. Untuk durasi ini sebenarnya terbilang bervariasi ya. Sebagian ahli berpendapat kalau gairah seksual laki-laki cenderung lebih cepat meningkat saat foreplay dibanding wanita. Tapi sebetulnya nggak ada juga sih patokan pasti soal durasi ini. Yang penting kamu dan pasangan sama-sama ngerasa cukup. Selanjutnya kalau ngomongin soal variasi, ini akan jadi pembahasan yang lebih menarik nih. Ada beragam aktivitas yang bisa kamu dan pasangan coba untuk melakukan foreplay. Yang pertama sexting, yaitu saling bertukar pesan mesra lewat handphone. Kemudian yang kedua bertukar pujian pada pasangan, misalnya bilang kalau dia seksi, cantik, mempesona, atau terlihat tampan dan maskulin. Dan kamu juga bisa melakukannya dengan cara berbisik di telinganya loh. Yang ketiga, mandi kucing atau mencium dan menjilati permukaan sekujur tubuh pasangan. Keempat, petting, yaitu dengan stimulasi seksual menggunakan jari atau pada area tubuh tertentu, misalnya dengan berciuman, lalu meraba dan mencium area tubuh yang sensitif, kayak dada, puting, atau area kelamin dan melakukan seks oral. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kamu dan pasangan bisa coba nih pakai sex toys. Tapi sebenarnya, kamu dan pasangan nggak harus kok ngelakuin semua kegiatan ini secara bersamaan. Intinya, kamu sama pasangan itu harus sama-sama ngobrol tentang apa yang kalian mau lakukan saat foreplay dan berapa lama durasinya, supaya sama-sama bisa puas nantinya. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin beberapa pasangan masih ada yang bingung nih soal foreplay ini ya. Nah, kalau bingung tapi kok malu ya mau nanya sama orang, kamu bisa banget nih untuk tanya dokter langsung lewat chat di aplikasi Halo Dokter. Nggak usah takut karena semua informasi yang kamu berikan terjamin kerahasiaannya. Kalaupun ternyata kamu masih penasaran dan pengen lanjut konsultasi langsung, jangan bingung. Soalnya di aplikasi Halo Dokter ada juga nih fitur booking dokter dan juga rumah sakit loh. Terus satu lagi, misalnya kamu dan pasangan sedang merencanakan kehamilan dan perlu vitamin atau suplemen, dokter juga akan memberimu saran produk yang tepat dan bisa dikirim langsung ke alamatmu kurang dari 1 jam dengan fitur Halo Shop. Lengkap banget kan di satu aplikasi ini? Yuk langsung aja download aplikasinya di App Store atau Google Play. Alright, kita lanjut. Nah, kalau misalnya kamu dan pasangan udah mencoba berbagai kegiatan foreplay tapi kok rasanya tetap gitu aja, atau sulit puas, atau bahkan jadi nggak bisa menikmati hubungan seksual, kamu perlu tahu satu hal ini. Bahwa penurunan gairah seksual itu nggak semata-mata karena kamu kurang mantap di ranjang atau foreplaynya kurang. Ada juga beberapa kondisi dan penyakit yang memang bisa memengaruhi gairah seksualmu yang akhirnya membuat kamu jadi nggak puas nih. Kondisi dan penyakit tersebut antara lain adalah kelelahan, stres, atau ada masalah yang belum terselesaikan, kemudian malu atau kurang percaya diri termasuk pada bentuk tubuhnya,
memiliki diabetes yang belum terkontrol, kemudian efek samping obat tertentu, contohnya obat darah tinggi, kolesterol tinggi, antidepresan, atau penurun berat badan, lalu mengalami ketidakseimbangan hormon kalau pada perempuan misalnya karena baru saja melahirkan atau mengalami menopause. Jadi, kalau setelah melakukan foreplay kamu dan pasangan tetap ngerasa kok nggak puas ya, kalian boleh loh sama-sama memeriksakan diri ke dokter supaya tahu nih apa sih penyebabnya dan juga gimana cara mengatasinya. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kamu punya saran mengenai topik lain yang mau dibahas di Alo Dokter, bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan supaya nggak ketinggalan informasi medis terkini tentang kehidupan seksual maupun masalah kesehatan lainnya, langsung aja subscribe channel YouTube Alo Dokter dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, hidup sehat bersama Alo Dokter.